selanjutnya ini menarik. Ya, jadi Imam Nawawi ini, beliau ini biasa mengutip dari siapa? Dari Imam Al-Muhasibi. Kenapa? Ya, biasa, karena ada ulama favorit. Ya kan, setiap kita punya ulama favorit. Kayak saya ketika belajar di Damaskus, saya punya 4 ulama favorit. Pertama Syekh Nuruddin Atar, ahli hadis. Yang kedua Syekh Wahbah Zuhaili, ahli tafsir, ahli fikih. Yang ketiga Syekh Muhammad Said Ramadan, ahli akidah sama ahli sirah. Dan yang keempat Syekh Mustafa Al-Bugha, ahli hadis dan juga ahli fikih. Nah itu keempat-empatnya di Damaskus. Nah itu empat-empatnya ulama kesukaan saya, favorit saya. Nah kalau di sini Imam Nawawi ngutip, kenapa Imam Muhasibi? Ya, karena itu ulama favoritnya Imam Nawawi, wajar gitu ya. Kesukaannya Imam Nawawi siapa? Ya Imam Al-Muhasibi. Apa kata beliau? As-sidqu atau kejujuran dalam diri seorang hamba itu sama dalam semua tingkat keadaan. Baik itu dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan, dalam keadaan lahir maupun batin. Nah ini penting. Mau sendiri, mau rame-rame, mau di rumah, mau di masjid, mau di mall, mau di perjalanan, tetap dia biasa sholat dua rakaat, tetap khusyuk 2 rakaat. Ya, inilah yang ditanamkan oleh Imam Muhasibi. Yang jadi pertanyaan sekarang, ya, ini juga salah satu definisi ikhlas yang paling dalam saya kira. Contohnya apa? Istiwa udzam wal madah. Kita ini menyamakan persepsi antara orang yang menyanjung kita sama yang menggunjing kita. Ini termasuk makna ikhlas menurut Imam Muhasibi. Kadang ya kita kalau sama orang yang menyanjung kita, wah senang. Tapi ketika ada yang menggunjing kita, gak senang. Padahal salah satu definisi ikhlas, selama itu hinaan caciannya itu adalah yang membangun, konstruktif, maka itu kita harus terima. Ya, makanya salah satu definisi ikhlas yang paling dalam istiwa udzam wal madah. Mau dicaci, mau digunjing, mau dipuji, sama aja. Sama. Sikap kita tuh sama. Ibarat kata nih, kita sama yang suka sama kita perlakuannya sama dengan orang yang kita sukai. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dulu ketika ke Taif, ya, bagaimana beliau diperlakukan sedemikian rupa sampai meneteskan darah, ya kan? Tapi apa yang beliau lakukan? Mendoakan, ya. Rasulullah malah berdoa sama Allah. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku ini melaporkan kepadamu. Saya ini melapor kelemahan saya di sini, ya Allah. Tapi itulah hikmahnya. Akhirnya apa? Sampai sekarang orang-orang Taif, zaman telah berubah. Akhirnya zaman setelah itu banyak yang masuk Islam. Coba ketika malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, gunungnya kita balik. Kita nggak bisa tahu Taif, kita nggak tahu sejarahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan? Seperti kejadiannya misalnya mungkin kaum Nabi Lut yang ada di Urdun, laut mati, itu kan dibalik. Ya, jadi kadar garamnya tinggi nih. Kita yang nggak bisa berenang, tapi jangan sampai kena mata. Pedih. Jadi karena saking banyaknya garam di situ, kita yang nggak bisa berenang itu ngapung di laut mati. Nah itu laut yang dibalik sama Allah karena perilaku liwat, sodom, homoseksual. Nah coba ketika itu juga berlaku di masyarakat Taif. Itu nggak ada masyarakat yang berbau keislaman seperti sekarang misalnya. Ya, itulah hikmahnya ketika Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak permintaan malaikat Jibril untuk menghancurkan masyarakat Taif ketika itu. Nah, itu biasa, cacian, hinaan. Jadi jangan merasa diri kita ini baru segitu. Rasulullah lebih parah dari itu. Ya. Kita bisa punya barometer yang lain. Rasulullah punya lebih parah dari bagaimana diboikot, bagaimana itu ada di kitab sirah. Nah, tapi ini yang ingin saya tekankan, bahwa di antara definisi ikhlas apa? Istiwa udzam wal madah.
orang yang menggunjing kita, orang yang menyanjung kita, kita perlakukan sama. Sama. Nah ini kita belum nih, susah banget. Nah, tapi itulah salah satu definisi ikhlas menurut Imam Al-Muhasibi. Sama kita perlakukan. Yang menyanjung kita, yang menggunjing kita sama. Gitu. Nah, selanjutnya Imam Al-Muhasibi atau Imam Nawawi lebih tepatnya memberikan rangkuman as-sidq, kejujuran hanya akan terrealisasi dengan merealisasikan seluruh rangkaian maqamat wal ahwal, kejadian-kejadian ya. Bahkan sebuah ketulusan al-ikhlas itu membutuhkan kejujuran. Nah, ini biasa. Kalau nanti pendalamannya lebih spesifik, lebih mendetail, kadang tuh apa sih makna al-qasd, apa sih makna al-ikhlas, apa sih makna itu. Nah, saya mungkin sekelibat aja ini ya. Jadi inilah contoh-contohnya. Intinya satu. Jadi orang yang ikhlas itu akan terhubung dengan Allah, ittisal. Orang yang tidak ikhlas itu akan infisal. Ya. Intinya itu. Apa? Orang yang ikhlas akan ittisal, terhubung dengan Allah. Dan mereka yang tidak ikhlas atau dalam bahasa kitanya tuh muflis, orang yang bokeh, bangkrut, apa? Akan infisal, terputus. Waliyadzubillah. Kita memohon sama Allah supaya bisa al-ittisal. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyi la tarkabunna tabaqan an tabaq. Manusia itu ada 3 level, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama at-talib. Nah, ini level yang paling bawah. Nanti ada level yang lain al-muttasil, mulai dapat sinyalman. Oh, saya ini bisa sholat karena rahmat Allah. Saya ini bisa menuntut ilmu karena karunia Allah. Nah, nanti ada level yang lain al-wasil. Sudah terhubung dengan Allah. Kalau udah terhubung dengan Allah, nanti makamnya seperti siapa? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Doanya belum selesai, langsung terkabul. Beda dengan kita. Ya, mungkin kita ada doa-doa yang belum terkabul, ada rukun-rukun doa yang belum kita penuhi, ataupun dikabulkan nanti di akhirat, ataupun dikabulkan dengan cara-caranya Allah, bukan dengan yang kita kehendaki. Ana urid, anta turid, wallahu fa'alu la yurid. Saya pengennya begini, dia pengennya begitu, tapi Allah punya kehendak lain, punya ketentuan lain. Nah, di sini dibahas. Jadi Imam Nawawi juga membahas sesungguhnya setiap amal. Ya tadi saya bilang, ulama mazhab Syafi'iyah cara membacanya itu innama sihhatul a'mal. Tapi ulama-ulama Hanafiyah innama thawabul a'mal atau innama kamalul a'mal. Jadi ada kata-kata yang terhapus, takdirnya di dalam redaksinya seperti itu. Ya, biasa itu. Dalilnya sama. Innamal a'malu binniyat. Tapi istinbatul ahkam, pemahaman dari seorang yang mendengarkan atau seorang imam bisa berbeda, dan itu lumrah atau wajar. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, di sini Imam Nawawi memberikan apa tuh niat, apa itu qasdu, ya. Apa itu niat, apa itu qasdu? An-niyah secara bahasa al-qasdu, sengaja, atau tujuan, sengaja atau tujuan. Ya. Ini menurut Imam Nawawi. Nah, nanti di situ ditambahin lagi. Ada nanti beda antara niat, tekad. Niat itu an-niyah, tekad itu apa? Al-azm. Nah, di sini ya pembahasan spesifik lebih mendetail, lebih panjang ada di kitab ya, Imam Nawawi. Tapi yang ingin saya garis bawahi apa? Inilah. Kenapa kita butuh niat? Penting. Untuk apa? Membedakan antara ibadah dan adah. Antara ibadah dengan adat. Orang, contoh ketika kita minum air putih aja, simple. Kita niatnya ibadah, taqarruban ilallah. Kita menikmati nikmatnya air putih. Juga Rasulullah, saya kira pernah nggak minum air putih? Pernah. Nah, kita juga Rasulullah aja pernah minum air putih. Kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah.
Kita niatkan untuk supaya kita sehat badannya. Kita niatkan supaya apa lagi? Menikmati karunia Allah. Nah itu sebisa mungkin dalam masalah kecil, masalah sepele, kita banyakin niat-niatnya. Nah itu beda dengan kasus ketika orang minum air putih biasa aja, ya udah minum air putih udah tanpa dengan niat. Makanya tadi di awal seorang tabi'in kenamaan yang bernama Abdullah bin Mubarak bilang, rubba amalin saghir tu'adzim. Ini kan amalan sepele sebenarnya. Kita minum air putih, tapi tadi kita niatkan apa? Supaya bisa menikmati karunia Allah. Ada sisi iqtidaan, mengikuti sunnah Nabi, ya kan? Itu minimal dapat 2 pahala. Beda dengan orang yang nggak niat apa-apa, ada kebiasaan, udah minum, lepas dahaga udah. Tapi kalau kita tadi diniatin itu, kita dapat 2 pahala itu, lepas dahaga pun dapat. Ya, nah nanti kita kiaskan dengan amalan-amalan yang lain, terutama dalam perkara-perkara mandubat yang sunnah, misalnya sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah dukhul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah adzan, sholat sunnah mutlak. Sebisa mungkin kita rapel, kita gabungkan, ya. Itu kenapa? Itulah rahasianya ulama-ulama terdahulu, ya. Kita ngelihat, wah amalannya ini kok kayak biasa aja, wah tapi ternyata disitulah rahasianya. Bagaimana dia bisa mengombinasikan antar niat dengan niat yang lain, ya. Sepele, kita sepele nih Kak, minum air putih, ya. Beda antara minum air putih dengan menghilangkan dahaga dengan tadi kita bersyukur atas karunia Allah masih bisa minum. Coba banyak beberapa saudara kita dalam keadaan sakit harus disuntik, ya kan? Kita juga jangan lupa, wa kana sallallahu alaihi wasallam yashrab qirbatan. Rasulullah itu pernah minum air yang dari guci atau teko, air putih, air biasa. Dan itu juga tadi, apakah sunnah? Sunnah juga. Ketika kita menganggap itu sunnah dari Rasulullah, maka itu akan ada pahala buat kita. Beda dengan yang ada kebiasaan. Nah itulah pentingnya niat untuk membedakan antara ibadah dan adah, kebiasaan atau adat, ya. Nah nanti ketika kita sudah menjadi habit kegiatan kita, misalnya minum air putih, nah itu kita tanamkan niat-niat yang baik. Ya Allah, dengan minum air putih ini jadikanlah saya segar, bugar. Ya Allah, dengan minum air putih ini jadikanlah saya apa? Sehat walafiat. Itu doa, dan insya Allah juga pahalanya juga berlipat-lipat, ya. Beda dengan tadi yang mana? Yang cuman melepas dahaga, udah. Nah itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam contohnya di sini, ini contoh nih. Imam Nawawi kasih contoh. Contoh dalam pengertian pertama. Jadi ada orang datang ke masjid cuman istirahat, rebahan. Ini contoh, Imam Nawawi kasih contoh. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dia. Ya kan? Kita datang ke masjid kadang bukan sholat tahiyatul masjid, ya kan? Malah rebahan, selonjoran. Di zamannya Imam Nawawi juga ada itu, Pak. Ini makanya dikasih contoh. Contoh ya antara kebiasaan dengan ibadah, adat dengan adah. Contohnya kebiasaannya apa? Ya itu. Dia datang rebahan. Tapi satu lagi enggak. Datang niatnya i'tikaf. Nah, kayak antum semua datang ke sini niatkan i'tikaf, niat thalabul ilm. Ya. Itu dapat pahala i'tikaf. Iya, dapat pahala thalabul ilm. Iya. Nah, di sini itulah yang membedakan antara adah dan ibadah. Ya. Itu niat fungsinya tuh di situ. Membedakan apa? Adah dan ibadah. Coba Bapak misalnya di sini Imam contoh mudah banget. Ada orang datang ke masjid rebahan, selonjoran, istirahat. Hilang nggak capeknya? Hilang. Tapi ada orang datang niatnya i'tikaf. Capeknya hilang, dapat i'tikaf. Nah, dalam keseharian kita formulasikan ibadah-ibadah yang lain juga. Makan, minum, apapun itu. Ya. Makanya
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aktivitas kita benar-benar ya. Jadi pahala pasif kita tuh dapat gitu ya. Contohnya kalau di sini Imam Nawawi kasih contoh apa? Orang yang datang ke masjid cuman rebahan. Tapi ada yang datang ke masjid niatnya ya tikaf. Ya, gitu. Insya Allah bisa dipahami kan? Ada 10 dapat pahalanya 10. Nah, kelihatannya simpel. Tapi tadi rubba amalin shaghir tu'adzimu. Amalan-amalan yang kelihatannya kecil, ternyata kalau dirunut-runut lumayan gede pahalanya, ya. Nah, ini mulai sekarang kita membiasakan itu semua. Nah, selanjutnya Imam Nawawi juga menjelaskan ada banyak, mungkin saya akan mempersingkatnya. Nah ini contoh-contoh hijrah. Ya, jadi hijrah kata dasarnya itu artinya at-tark atau meninggalkan. Nah, hijrah ada dalam sirah Rasulullah SAW, juga para sahabatnya. Nah, konteksnya di sini Imam Nawawi memberi contoh. Yang pertama hijrahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Habasyah, meninggalkan keburukan itu dalam suatu riwayat. Nah, tapi di sini Imam Nawawi ingin mengambil sampling atau contoh-contoh yang lain. Contohnya karena dilarang kita menghijrahkan orang lain, mahjur itu, ya kan? Itu dalam hadis ada kan? Nah, itu kata dasarnya juga hijrah, meninggalkan maksudnya. Dilarang kita meninggalkan orang lain dalam 3 hari atau menelantarkan orang yang kita kenal. Makanya sebisa mungkin jangan sampai ada alat komunikasi ini ada yang kita blokir, ya, meminimalisir. Ya, kita tetap jawab, tetap muamalah, tetap berinteraksi, ya, seperti itu. Nah, di sini Imam Nawawi memberikan contoh-contohnya. Ada beberapa variabel-variabelnya. Contohnya meninggalkan atau hijrah adalah keluar dari Darul Harb ke Darul Islam. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, contohnya apa? Keluar dari negeri bid'ah. Apa sih definisi negeri bid'ah itu? Nah, di sini dijelaskan. Menurut Ibnu Qasim, nah dia ini ulama Malikiyah. Jadi negeri bid'ah itu apa? Negeri bid'ah adalah suatu kota, suatu kawasan, suatu distrik yang mencaci maki ulama salaf. Nah, itulah negeri bid'ah menurut siapa? Menurut Ibnu Qasim. Nah, sebaiknya itu kita tinggalkan, ya, karena kita bisa terwarnai berbahaya, ya. Kalau kita mungkin kita tanpa sadar nanti akhirnya apa? Menghina orang-orang generasi salaf. Waliyadzubillah. Ya, jangan sampai lidah kita ini mencaci maki sesama muslim, sesama mukmin, ya. Jangan sampai. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyakitkan badan. Nah, tadi Imam Nawawi mencontohkan hijrah fisik. Nah, sekarang hijrah hissi, ya, yang tidak kasat mata. Contoh-contohnya seperti itu, ya. Hijrah berpergian ataupun Imam Sahal At-Tustari memberi contoh apa? Hijrah dari kebodohan menjadi berilmu dan seterusnya dan seterusnya. Itu contoh dari Sahal bin Abdus. Nah, yang keempat apa? Menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyakiti badan. Ini contohnya kemarin ketika wabah, ya kan? Kita menghindar nggak? Menghindar. Dan itu sudah sunatullah. Dan menghindarkan diri kita agar tidak terjerumus dari penyakit itu juga sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita meniatkannya tadi, iqtidaan, mengikuti, mencontoh, menirukan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di dalam hadis Musnad Imam Ahmad, la tudimun nazar ilal mujaddamin. Kalau ada orang yang kena penyakit kusta, jangan kita lihatin. Kun bainahu wa bainakum qaidur rumah. Kalian jaga jarak di antara mereka, seukuran tombak. Nah, itu. Ya, sebelum social distancing Rasulullah udah pakai seukuran tombak ya kira-kira 1,5 meter lah.
Ada hadisnya di dalam Musnad Imam Ahmad. Nah ini contohnya itu ya. Jadi kita menghindari dari penyakit. Itu juga masuknya ke ranah hijrah. Ya, jadi makna hijrah Imam Nawawi itu ingin ngasih tahu hijrah itu tidak melulu masalah tempat, misalnya dari Mekah ke Habasyah, dari Mekah ke Madinah. Ada makna-makna lain. Ya. Nah, di sini Imam Nawawi menjelaskannya. Nah, selanjutnya ini juga sama, dari negeri yang tercemar menuju tempat yang steril. Jadi dulu itu ada orang Iraniyin, ya. Mereka datang ke Rasulullah. Mereka menganggap Madinah itu aubaul ard, negara yang kota atau daerah yang paling berpotensi kena wabah. Tapi setelah Rasulullah doakan, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, berkahilah Madinah kami. Nah, penyakit itu sama Rasulullah SAW dipindah ke daerah lain. Nah, itu salah satu contohnya. Intinya apa? Kita menghindar dari polusi udara, dari tempat yang terkontaminasi. Itu juga masuk ke dalam semangat hijrah menurut Imam Nawawi. Dan yang terakhir, yang keenam, keluar dari suatu negeri untuk menjaga harta bendanya. Nah, ini juga hijrah. Kita menjaga harga diri juga hijrah. Menjaga harta benda juga hijrah. Lihat bagaimana luasnya Imam Nawawi ketika mendefinisikan hijrah. Mungkin selama ini kita hijrah ya dari mungkin yang tadinya maksiat jadi taat gitu kan, ya kan? Nah, tapi ternyata ada makna-makna hijrah yang lain. Nah, ini ada, Imam Nawawi menjabarkan 6. Nah, seperti itu. Nah, ini ada tambahan lagi. Itu tadi secara lughah, secara bahasa. Nah, ini hijrah, jenis-jenis hijrah menurut Imam Nawawi. Ya, saya bacakan. Nah, setelah ini kita nanti pindah ke hadis yang kedua insyaallah ya. Yang pertama, hijrah untuk mencari ibrah. Nah, ini dalilnya apa? Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Ya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memerhatikan bagaimana akibat orang-orang yang sebelum mereka. Itu ya. Ini dalam terminologi hijrah versi Imam Nawawi, ini masuk yang ke pertama. Hijrah untuk mencari ibrah, ya. Saya dari Jakarta ke misalnya ke metro, ini contohnya mencari ibrah. Nah, selanjutnya apa? Dikisahkan menurut Imam Nawawi, Zulkarnain berkeliling dunia untuk melihat keajaiban ciptaan Allah. Nah, maksudnya Imam Nawawi itu apa? Jadi ketika kita berkunjung ke suatu tempat, jangan diniatkan hanya ziarah saja, berkunjung saja, tapi juga ada nilai hijrah, yaitu mencari ibrah. Ini yang Imam Nawawi maksud, ya. Poin pertamanya itu. Nah, selanjutnya yang kedua, pergi untuk menunaikan hukum Islam. Kenapa? Karena itu juga artinya meninggalkan. Kenapa? Karena kita meninggalkan tanah air kita menuju ke tanah suci, ya kan? Yang ketiga, pergi untuk melaksanakan jihad fi sabilillah. Nah, dalam konteks ini jihad ada di Palestina, ya, ada di Palestina untuk membebaskan dari cengkraman Zionis Israel. Kalau dulu masih banyak itu, mulai dari Persia, Romawi. Nah, untuk konteks sekarang kita membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Itu yang ketiga. Nah, poin yang keempat juga termasuk dari jenis-jenis hijrah itu apa? Pergi untuk mencari nafkah. Ini juga adik. Kalau kita cuma cari nafkah, ya pahalanya cari nafkah. Tapi ketika pahala mencari nafkah diniatkan untuk hijrah, mencari kehidupan yang layak, double pahalanya. Itu. Nah, inilah Imam Nawawi menekankan itu semua. Ya. Oke, ya Anda silakan cari nafkah, tapi juga untuk lebih layak boleh. Nah, itu pahalanya double. Nah, selanjutnya yang kelima, pergi untuk berdagang dan mencari tambahan rezeki. Nah, ini makanya tadi
kita itu memaknai hijrah jangan sempit. Nah ini contohnya Imam Nawawi. Pada poin kelima apa? Pergi untuk berdagang dan mencari tambahan rezeki. Kita udah punya nafkah, cari lagi tambahan rezeki yang lain. Ya kan? Tambahan. Jadi jangan, wah, saya pernah ditanya, Ustadz, Rasulullah kan miskin dari Hong Kong. Ketika Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskina, wa amitni miskina, wa hsyurnil ma'al masakin, itu maksudnya Rasulullah, ya Allah, hidupkanlah, matikanlah, dan bangkitkanlah aku dengan orang-orang yang rendah hati, bukan orang miskin. Jangan karena kita malas, akhirnya kita bilang Rasulullah miskin. Kita nggak punya kerjaan, bilang Rasulullah miskin. Jangan, ya. Rasulullah itu kaya. Ada kitab namanya Harta Nabi. Di situ Rasulullah itu punya 2,2 ton emas. Setidak-tidaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya 2,2 ton emas. Kira-kira masih patut nggak kita bilang miskin? Enggak. Nah, tapi ketika Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hsyurnil ma'al masakin, maksud miskin di situ menurut Ibnu Qutaibah adalah kerendah hatian. Makanya hidupnya Rasulullah benar-benar penuh tawadu, bersahaja, ya itu. Nah inilah juga yang ditekankan oleh Imam Nawawi. Cari nafkah iya, cari tambahan rezeki iya, plus berdagang. Ya, Rasulullah berdagang, istri beliau berdagang, paman beliau berdagang, kakeknya berdagang. Kita nggak berdagang. Akhirnya dikuasain. Ekonomi kita siapa yang nguasain? Ya maaf, orang-orang non-muslim. Jadi kadang kita ini malu berdagang, padahal Rasulullah berdagang, kakek beliau berdagang, paman beliau berdagang. Nah, dan kita nggak mau berdagang. Akhirnya ekonomi umat ini siapa yang nguasain? Ya maaf, orang-orang non-muslim. Ya, itulah otokritik kita. Ya. Nah, selanjutnya yang ke-6 itu pergi untuk mencari ilmu. Yang ke-7 pergi untuk mengunjungi tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya ada di dalam kitab Sahih Bukhari. La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Tidak diperkenankan melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga tempat. Yang pertama apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu ada baiknya kita mau umrah butuh biaya, kita mau ke Al-Aqsa butuh biaya, butuh dana, kita untuk haji butuh dana. Nah ini maksud saya. Jadi dalam fikih mal, dalam harta kita juga kita harus pinter-pinter, ya. Rasulullah itu hartanya digenggam tapi tidak dipendam. Beda sama kita, uang 100.000 kita jaga benar-benar. Rasulullah tadi saya bilang, itu ada kitab namanya Harta Nabi, penerbitnya Pustaka Al-Kautsar, karyanya Dr. Abdul Fattah Samman. Di situ beliau membuat riset. Hasilnya apa? Setidak-tidaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling sedikit itu minimal punya 2,2 ton emas. Itu bayangin aja, 2,2 ton emas Rasulullah punya itu. Kita mungkin punya berapa? Nah Rasulullah punya sebanyak itu, tapi hidupnya bersahaja. Hidupnya dengan beralaskan pelepah kurma. Itulah yang ingin Rasulullah tanamkan kepada sahabatnya, kepada masyarakat, kepada umat Islam. Apa? Al-badadatu minal iman. Kebersahajaan itu sebagian dari iman. Ini kan jarang kita mendapatkan ini dari Rasulullah. Kita mungkin mengungkit sisi bersahaja, tapi itu dari hartanya harus banyak. Mungkin kita tidak tahu. Nah, naifnya lagi ketika doa tadi, Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hsyurnil ma'al masakin. Itu banyak yang menerjemahkan, ya Allah, hidupkanlah aku dengan miskin, matikanlah aku dengan miskin, dan bangkitkanlah aku dengan orang-orang miskin. Padahal miskin di situ adalah kerendah hatian. Dan ini menurut Ibnu Qutaibah di dalam kitab Ta'wil Al-Mukhtalaf Al-Hadis. Dan juga yang harus digarisbawahi bahwa hadis sahabat Abdurrahman bin Auf
ke surga merangkak dalam Musnad Ahmad itu hadis palsu. Dan itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Clear permasalahan. Jadi harta itu netral. Ya, kitanya jangan sampai dikendalikan oleh harta. Ya, kita genggam, ya, tapi jangan dipendam. Itu, ya, tentang harta seperti itu. Nah, makanya di sini Imam Nawawi menekankan tambahan rezeki, berdagang, mencari kehidupan nafkah. Nah, selanjutnya apa? Yang ke-8, pergi untuk tujuan untuk merekatkan sesuatu yang awalnya retak atau menyambung tali silaturahmi. Ini juga masuknya dari semangat berhijrah. Ya, kita jadi mulai sekarang, oh ternyata hijrah itu variabelnya banyak ya, variasinya banyak ya, tidak melulu Mekah Madinah, Mekah Habasyah, kira-kira seperti itu. Nah, inilah Imam Nawawi menjelaskannya seperti ini. Yang ke-9, mengunjungi saudara seiman. Nah, itu masih semangat hijrah. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah. Jadi dulu ada seorang mengunjungi seseorang yang lain di suatu kampung. Ditanya, kamu kenapa mengunjungi dia? Nah, di sini dijawab, anni ahbabtuhu fillah. Saya cinta dia karena Allah. Saya sayang dia karena Allah. Ini motif awalnya, niat awalnya, hijrah awalnya karena ini. Nah, ini juga masuk dalam semangat hijrah yang ke-9. Ketika kita saling mengunjungi tadi, kalau cuman misalnya saling bersilaturahmi itu bagus. Tapi tadi ketika saling bersilaturahmi dalam semakin mempererat, memperdekat tali ukhuwah, nah itu lebih bagus. Pahalanya double. Ya, dan dibiasakan mulai sekarang seperti itu. Ya, kita memperbanyak niat kita, memperbanyak. Makanya dulu ulama-ulama itu biasa ketika minum diniatkan apa? Supaya bisa untuk nanti ketika ibadah jadi kuat. Ketika makan seperti itu juga. Ketika kita mengonsumsi vitamin seperti itu juga. Ya, bukan cuman sehat, iya sehat kita tahu. Tapi tadi, ketika kita mengonsumsi makanan, minuman, vitamin, suplemen, kita sehat, iya. Nah, kita juga tanamkan niat supaya bisa tubuh kita ini apa? Aktif beribadah kepada Allah. Nah, itu niatnya dapat, gua paham. Sama kasusnya tadi, ketika orang datang ke masjid cuman rebahan, sama datang ke sini nih i'tikaf. Nah, kita datang ke sini thalabul ilm, datang ke sini i'tikaf, datang ke sini silaturahmi, datang ke sini silatul afkar, datang ke sini apalagi. Nah, itu semakin banyak pahalanya, semakin banyak niatnya. Itulah rahasianya. Apa? Rubba amalin saghirin tu'addimu. Amalan remeh, kecil, sepele, tapi karena ditambah, ditopang, akhirnya menjadi besar. Baik, mungkin penjelasannya agak panjang ini. Saya akan balik ke Arba'in lagi, karya yang teksnya. Ya itulah ulama. Bedanya kita sama ulama seperti itu. Jadi kita tahu hijrah, ya pindah aja dari ma'asiyah ila ta'ah. Ala Sahal bin Abdullah Tustari, ya kan? Cuman tahu itu aja. Ternyata Imam Nawawi tadi begitu banyak. Sebenarnya bisa kita ulas, bisa saya terangkan. Tapi untuk menghemat waktu, kita akan pindah ke hadis yang kedua. Nah, ini hadisnya juga panjang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu taala anhu aidha. Kenapa aidha? Jadi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu aidha. Yang pertama siapa tadi? Sahabat Umar bin Khattab. Nah, Imam Nawawi masih nyambung. Yang pertama ini dari Sayyidina Umar, yang kedua juga dari Sayyidina Umar. Makanya ada tambahan aidha juga, gitu ya. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dzata yaum. Suatu ketika kami dalam majlis ilmu, dalam halaqah atau halqah, ya. Dalam bahasa Arab halaqah itu cukur, tapi yang benar itu halqah dengan sukun. Halqah dalam majlis ilmu
idh tala 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Tiba-tiba muncul tiba-tiba muncul seseorang syadidu bayadith thiyab, pakaiannya begitu putih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya begitu hitam pekat. La yura alaihi atharus safar, nggak ada bekas-bekas bepergian. Ya, kita coba kalau habis bepergian apa? Kucel, kumel, apalagi di zaman dulu, ya kan? Nggak semuanya kan pakai kendaraan onta, ya kan? Atau keledai atau himar, ya pasti kena debu. Nah itu pasti ketahuan. Ya kita aja yang mungkin naik pesawat bajunya lecek lah minimal, ya kan? Ketahuan. Nah tapi di hadis ini la yura alaihi atharus safar, nggak ada sama sekali tuh yang namanya apa sisa-sisa atau bekas-bekas bepergian. Bajunya masih putih bersih, rambutnya hitam, ya. Wala ya'rifuhu minna ahad, kata Sayyidina Umar, di antara kita ini nggak ada yang tahu orang ini. Padahal menurut Imam Abu Hatim Ar-Razi jumlah sahabat itu minimal 114.000. Nah itu Sayyidina Umar bisa mengidentifikasi ini minimal sahabat Muhajir atau Ansor, ya kan? Minimal seperti itu bisa mengidentifikasi. Tapi kata Sayyidina Umar, wala ya'rifuhu minna ahad, kita ini nggak tahu siapa dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tiba-tiba dia duduk, ya, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Nah, ulama itu mendefinisikan fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi seperti ini. Nah, ini adab. Jadi yang orang tersebut itu adalah malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia. Tampilannya seperti seorang sahabat yang rupawan, namanya Dihyah Al-Kalbi. Nah, sahabat Dihyah Al-Kalbi ini dialah yang jadi delegasi ketika mengirim surat ke Raja Kaisar. Kaisar, ya. Heraklius, ya, di Romawi, ya. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Nah ini riwayat yang pertama. Jadi balik, ya, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi seperti ini. Malaikat yang menyamar seperti ini. Nah, tapi ada juga riwayat fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Nah si malaikat itu datang ke Rasulullah seperti ini, ya. Itulah takwil, ya. Pengertian takwil hadis, penjelasan hadis menurut ulama. Ulama A berpendapat seperti ini, ulama B berpendapat seperti ini. Jadi si orang itu menyandarkan tangannya ke pahanya Rasulullah. Tapi al-arjah wal asah, yang paling kuat yang pertama. Meskipun nanti ada riwayat-riwayat yang lain yang kedua, ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Nah, meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Nah tadi, kalau menurut ulama yang pertama di mana? Di tangannya, di pahanya sendiri. Tapi menurut ulama yang kedua di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Ini menarik, ya. Datang tiba-tiba langsung akhbirni 'anil Islam, ya. Coba kita kalau ketemu guru kita, ketemu kiai, ketemu ustadz, ketemu dosen, nanya dong, gimana rasanya? Kayak ada su'ul adab, ya. Nah, tapi karena ini adalah malaikat dan Rasulullah tahu, ya, itulah orang penting didatengin malaikat penting, langsung to the point, nggak pakai basa-basi. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, kabarkan saya tentang Islam, ya. Jadi malaikat Jibril itu nyamar jadi manusia, makanya bajunya putih, ya, rambutnya hitam, dan Sayyidina Umar tidak tahu. Nah, langsung nanya ke Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Nah ini tadi di awal saya bilang, ini apa? Hadis ummus sunnah, induk dari hadis-hadis. Kalau Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, nah maka hadis ini adalah ummus sunnah, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan
wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab. Mungkin kalau dosen, Ustadz, siapa lo? Ngapain lo? Nanya-nanya gitu. Tapi Rasulullah tahu ini malaikat Jibril, perkara penting dan langsung to the point. Nah, dijawab oleh Rasulullah. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu, apa kata Rasulullah? Kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya apa? Wa tuqimas shalah, kamu menunaikan salat yang wajib al-maktubah. Wa tu'tiyaz zakah, kamu membayar atau menunaikan zakat. Wa tasumar Ramadan, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu melaksanakan haji ya jika mampu. Itu ingat, jika mampu, secara fisik, secara finansial, secara ruhaniyah, itu jika mampu ya, jangan memaksakan. Makanya dalam ulama haji ini ada 2. Yang pertama ini alal fawr atau alat tarakhi, lebih cepat lebih baik. Itu ulama yang pertama. Ini seperti mazhab Syafi'i, semakin cepat haji itu semakin baik. Tapi ulama seperti Imam Hanif enggak, alal fawr, alat tarakhi. Ulama kedua enggak, kita persiapkan dulu bekal. Pertama, fikih hajinya gimana, materinya udah sesuai belum. Habis itu materialnya juga butuh, dananya juga, fisik kita juga. Bagaimana dulu dipercontohkan oleh seorang mukhadram. Siapa namanya? Uwais al-Qarni, anak sapi ya kan, dia bopong. Itu untuk melatih fisik kita. Karena saya ngerasain sendiri, Pak. Ketika sebelum wukuf di Arafah itu banyak yang tumbang. Bayangin, jutaan orang, ya kan? Manusiawi. Dan itu banyak yang mungkin usianya udah berkepala 40, 50 dan ke atas seterusnya. Wajar. Ketika terik mataharinya begitu terik, tiba-tiba kita tumbang. Itu sebelum wukuf di Arafah, Mashfa atau Mustashfa, rumah sakit yang ketika itu saya jaga, penuh jemaah haji. Nah ini kita harus persiapkan. Salah satunya apa? Fisik. Bukan hanya uang enggak. Itu perkara lain juga, tapi jangan lupa fisik kita. Makanya dulu Uwais al-Qarni untuk melatih fisiknya, untuk membopong ibunya haji, dia mulai dari anak sapi. Sampai sapinya gede, sampai jadi sapi beneran. Akhirnya terlatih untuk membopong ibunya. Ya, melaksanakan haji. Nah, ini kita juga. Memang kita tidak se-ekstrim itu, tapi kita juga harus membiasakan fisik kita supaya kuat. Ya, supaya kuat. Kenapa? Karena nikmat haji itu nanti kita bakal rasakan. Ya, ketika sudah matang. Makanya ada 2 pendapat. Yang pertama alal fawr, yang kedua alat tarakhi. Alal fawr itu langsung. Misalnya tahun ini ada haji, langsung berangkat. Boleh. Tapi ada baiknya tadi, kita juga harus mempersiapkan sisi-sisi yang lain. Ya, sama nih sekarang nih, anak-anak atau kaula muda ya kan, mereka babun nikah, mereka ngelongkap babut toharoh, babun nafaqoh. Ya dalam fikih, babun nikah itu kan ujung di akhir, ya kan? Tiba-tiba langsung lengkap babun nikah. Tapi babut toharoh, babul ibadah, babus shaum dilongkap. Ya udah akhirnya, ya mohon maaf, persentase perceraian tinggi. Nah ini kita harus memperbekal diri kita. Ya. Nah juga jangan lupa, sebentar lagi ini bulan Ramadan. Ya, kita di bulan apa sekarang? Rajab atau Sya'ban? Hah? Udah masuk Sya'ban ya? Atau nanti atau besok? Nah, tapi intinya Rasulullah SAW pernah berdoa. Ini juga saya kasih pentingnya berdoa dan redaksinya berdoa. Imam Nawawi di dalam tarjamahnya, di dalam biografinya itu disebutkan di usia 7 tahun dia sudah bisa menyaksikan Lailatul Qadar. Usia 7 tahun sudah menyaksikan Lailatul Qadar. Nah ini ada kisi-kisinya. Jadi kenapa? Di dalam Musnad Ahmad Rasulullah itu pernah berkata, katanya
Ya, ingat, saya sebisa mungkin ketika hadis itu dhaif katanya, ketika hadis itu hasan, saya akan bilang Rasulullah itu berkata. Dan ketika hadis itu sahih, Rasulullah SAW bersabda. Nah, saya dari sejak tahu tadi itu klasifikasi hasan, sahih, dhaif, saya selalu mempraktikkan itu. Jadi ketika hadis sahih, saya bilang Rasulullah bersabda. Ketika hadis hasan, Rasulullah berkata. Nah, ketika hadis dhaif, Rasulullah katanya. Nah, katanya. Ya, ingat, hadis dhaif kita sampaikan dengan sighatut tamrid. Jangan sampai hadis dhaif kita sampaikan Rasulullah bersabda. Hati-hati, Pak. Hati-hati, ya. Nah, itu katanya Rasulullah SAW ketika memasuki awal bulan Rajab itu berdoa. Apa yang tahu? Ada yang familiar doanya? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ini di dalam Musnad Ahmad ya, Pak. Wa barik lana fi Ramadan. Kita sering dengarnya apa? Wa balighna Ramadan. Tapi mulai sekarang kita mengombinasikan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan semakin berkahilah kami di bulan Ramadan. Nah, saya kira ketika kita berdoa semakin berkahilah kami di bulan Ramadan, potensi untuk menyaksikan Lailatul Qadar itu besar, ada. Ya, kenapa? Karena kalau kita doa Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan, ya orang kafir juga nyampe. Tapi ketika kita berdoa wa barik lana fi Ramadan, ya Allah berkahilah kami di bulan Ramadan. Nah, kita berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lihat, redaksi hadis yang pertama Pak, balighna. Ya, itu udah familiar di telinga kita. Tapi ingat, di Musnad Imam Ahmad itu ada redaksi lain. Wa barik lana fi Ramadan. Apa? Barik lana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan. Nah, sekarang kalau kita mau pakai uslub metode ulama hadis, ya udah kita al-jama' bainal haditsain. Kita mengombinasikan kedua hadis tersebut, ya. Karena dua-duanya sama-sama dhaif. Ya, kita mengombinasikannya aja. Kita doa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itu doa yang pertama. Nah, ini hadis di Musnad Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban dan semakin berkahilah kami. Nah, saya kira itulah makna semakin berkahilah kami di bulan Ramadan apa? Potensi kita untuk menyaksikan langsung Lailatul Qadar itu besar. Nah, di sini di Imam Nawawi ya, usia 7 tahun di malam ke-27 sudah bisa menyaksikan Lailatul Qadar. Makanya dia bilang ke ayahnya, ya abatah, wahai ayah andaku tercinta, ahadad daw, cahaya apa ini yang menerangi rumah. Ayahnya ketika itu belum sadar, belum ngeh. Tapi ketika itu, fa'araftu dzalika yaum akhirnya ayahnya bilang, akhirnya saya tersadar dan malam itu bertepatan dengan malam ke-27 Ramadan. Jadi potensi besar ada di bulan Ramadan. Dan lebih spesifik lagi di akhir Ramadan. Lebih mengkerucut lagi di malam ganjil. Kemungkinan terbesarnya di malam 27. Gitu. Nah, yang pernah menyaksikannya siapa? Imam Nawawi. Ya, usianya 7 tahun. Nah, sekarang kita tanya, apakah kita yang sudah berusia ini pernah beribadah dengan khusyuk, dengan nikmat? Nah, itulah salah satu ciri-ciri kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ibadah itu terasa nikmat, terasa benar-benar, ya, benar-benar kita tuh ketika sholat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, sholat taraweh, benar-benar, ya, nikmat. Nikmatnya itu apa? Nggak kerasa. Biasanya kita nih sholat ngedumel, tapi entah kenapa kok suasananya itu beda. Nah, itu salah satu contohnya. Meskipun nanti dijelaskan oleh banyak ulama makna-makna apa sih ciri-ciri Lailatul Qadar yang lainnya. Nah, dan yang ingin saya tekankan, kita tidak bisa secara spesifik, oh malam itu malam 27, oh itu malam 25.
Karena hadisnya ada banyak. Ya. Nah, makanya ulama-ulama di dalam kitab Fathul Bari itu menjelaskan kenapa kita ini waktu Lailatul Qadar itu nggak dikasih tahu. Kenapa? Supaya kita ini semangat dari awal. Kalau kita tahu tanggal 27, kita semangatnya tanggal 27, ngejrengnya tanggal 27. Nah, memang Imam Nawawi tanggal 27 pernah mendapatkannya, tapi di hadis-hadis yang lain itu pernah di awal Ramadan, pernah di tengah Ramadan, pernah di akhir Ramadan, 29 atau 3 malam 29 atau malam 30 gitu. Dan intinya apa? Di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ngasih 46 pendapat. Kapan sih waktu Lailatul Qadar? Tapi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kita tidak bisa mengklaim bahwa malam ini pasti Lailatul Qadar. Itu ya. Kenapa? Karena supaya kita memupuk ibadah-ibadah mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ya. Itu ada di kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, balik ke hadis ini. Qala sadaqta. Tadi dia nyelonong, masuk, langsung duduk sama Nabi. Coba kita masuk nyelonong ke ruang dekan, nanya kira-kira gimana perasaannya. Tapi karena ini sama-sama orang penting, makhluk penting, itu kan yang satu orang penting, yang satu malaikat penting, pertanyaannya penting juga, langsung to the point. Nah, Rasulullah SAW, inilah otaknya Rasulullah. Hebatnya Rasulullah di sini. Sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu. Rasulullah ditanya, dijawab. Mungkin kalau tadi kita ada sisi emosinya, tapi kalau Rasulullah langsung dijawab. Tapi yang jadi pertanyaan ini Sayyidina Umar. Ini orang aneh, dia yang nanya, dia yang benerin. Sadaqta, Anda benar. Ya, benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang nanya, dia juga yang benerin, kata Sayyidina Umar. Nambah lagi pertanyaannya. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Tadi sudah dijelaskan apa itu tentang Islam. Yang selanjutnya apa? Fa'akhbirni 'anil iman. Apa itu iman? Nah, ini juga penting ya. Kadang ini iman, Islam, ihsan itu maknanya sama ya. Tapi ada juga maknanya berbeda. Nah, dalam bahasa Arab itu ada kaidah. Idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Apabila suatu redaksi itu berkumpul, maka maknanya berbeda. Tapi apabila kosakata tersebut berpisah-pisah, maknanya itu sama. Yaitu kadang Islam, ihsan, iman, ya maknanya sama aja. Ketika berpisah-pisah. Nah, tapi ketika ini berkumpul dalam satu hadis, dalam satu ayat, dalam satu konteks, itu ada makna-makna yang lain. Islam maknanya sendiri, ihsan maknanya sendiri, iman maknanya sendiri. Nah, konteksnya ini, ya, contohnya apa? Fa'akhbirni 'anil iman. Tolong jelaskan kepada saya apa itu iman. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Tadi apa itu definisi iman? Iman itu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab suci para nabi, kepada para rasul, kepada hari kiamat, juga mempercayai kepada qada maupun qadar, baik itu yang baik maupun yang buruk. Apa kata malaikat? Qala sadaqta, Anda benar. Nah, rasa penasarannya Sayyidina Umar mulai hilang. Ya, yang tadi kan fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquh. Ajib nih orang nih, aneh nih orang nih. Dia nanya, dia yang benerin. Nah, ini pelan-pelan, oke lah. Biar nanti Rasulullah yang jelasin gitu ya. Makanya nanti di hadis akhir ini Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, selanjutnya malaikat ini bertanya, fa akhbirni 'anil ihsan. Qal an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Jadi definisi ihsan apa? An ta'budallah. Kamu ini menyembah Allah. Ka'annaka tarah, seolah-olah kamu ini melihatnya. Fa in lam takun tarah, kalaupun kamu tidak merasa melihatnya,
fa innahu yarak. Allah itu pasti melihat kamu. Nah, inilah yang di copy paste dengan CCTV, ya kan? Nah, itu. Atau kalau kita ada bos, ada apa, wah, bagaimana seolah-olah ada, kalau seorang pegawai dengan bosnya kan, kalau ada dipantau, diliatin, atau kuli ketika mandornya datang, wah kerjanya gercep. Nah, ketika mandornya kemana tahu, malas-malasan, ya. Nah, ini kita juga, itu sindiran buat kita. Kita tuh harus sama dalam keadaan menyendiri bareng-bareng di rumah, di perjalanan, di Jakarta, di Mekah, di Madinah, sama. Karena kita sama-sama dipantau oleh Allah. Muraqabatullah, sama-sama dipantau oleh Allah. Jadi ketika kita mau berbuat maksiat, kita tuh ada, oh iya, saya dipantau. Nah, bagusnya saya berbuat ketaatan. Bagusnya saya memperdekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan ta'at, segala kebaikan-kebaikan apapun itu. Baik itu yang sifatnya buat individual maupun yang sosial. Nah, dalam hadis dilanjutkan, fa'akhbirni anisa'ah. Tadi udah ngebahas tentang Islam, sudah ngebahas tentang iman, tentang ihsan. Nah, malaikat ini yang menyamar menjadi manusia dalam rupa seperti Dihyah al-Kalbi, ya. Dia nanya lagi, fa'akhbirni anisa'ah. Tolong dong kasih tahu saya kapan kiamat. Bayangin di zamannya Rasulullah udah dikasih tahu. Fa'akhbirni anisa'ah. Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sebagai seorang yang ditanya, saya ini tidak lebih tahu dari Anda yang bertanya. Inilah tawaduknya Rasulullah, ya. Tapi tetap di sini akhirnya Rasulullah ngasih tahu tanda-tandanya. Kenapa? Fa'akhbirni an amaratiha. Ya udah, waktu pastinya nggak dikasih tahu, tandanya apa? Nah, ini dijelaskan. Di dalam hadis yang lain dijelaskan, ana was-sa'ah kahataini. Ya. Jadi Rasulullah itu memberikan simbol saya dengan hari kiamat seolah-olah itu seperti ini. Saking dekatnya, ya. Makanya fenomena-fenomena yang terjadi sekarang itu oleh Rasulullah sudah dinubuatkan. Pasti terjadi di masa yang akan datang, ya. Saya menggunakan redaksi nubuat karena kejadiannya itu pasti terjadi. Nah, dalam konteks ini contohnya apa? Rasulullah memberi contoh. Wa antalidal amatu rabbataha. Dan seorang al-amah, budak atau hamba perempuan, melahirkan majikannya. Tapi ini adalah ungkapan kiasan. Maksudnya apa? Ciri-ciri kiamat itu banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. Memang di situ nanti di variabelnya Imam Nawawi menjelaskan ada banyak maknanya. Misalnya nanti seorang yang kita, kalau secara teks kita yang tadi, seorang budak perempuan melahirkan majikannya, yaitu. Tapi juga nanti ada ulama-ulama yang menjelaskan, ya, itu hanya metafora. Maksudnya apa? Ciri-ciri kiamat itu, ya, orang tua itu disuruh seolah-olah seperti anak kecil. Nah, ini maksudnya, ya. Dan ini kejadian, ya, waliyadzubillah. Di zaman sekarang banyak sekali. Nah, antali dan amatu rabbataha. Nah, ini redaksi hadisnya seperti itu. Kalau kita melihat secara teks, benar. Memang dulu itu banyak sekali, makanya ada namanya Daulatul Mamalik. Itu budak-budak akhirnya jadi majikan. Itu terjadi. Nah, tapi juga ada makna tersirat. Ada mana yang tersurat, ada mana tersirat. Mana tersiratnya itu apa? Antali dan amatu rabbataha. Banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua. Seperti itu. Wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ini menarik nih, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Kamu akan melihat hufah, orang yang nyeker, al-alah, orang yang miskin, al-urah, orang yang telanjang, ri'a asya'i, pekerjaan mereka itu pengembala kambing. Apa? Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba mendirikan gedung yang tertinggi. Udah kejadian belum, Pak?
Udah. Coba gedung tertinggi sekarang ada di mana? Di Burj Khalifa. Ada 800 meter. Nah, ada tower yang lain mau 100 meter dan seterusnya dan seterusnya. Dan menariknya apa? Di dalam kitab Ibnu Rajab ini, Ibnu Rajab juga menukil hadis yang lain. Manhum, salah seorang sahabat itu bertanya, manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Hadis pertama menyatakan humul Arab, mereka orang-orang Arab. Burj Khalifa di mana? Di Dubai. Dan ini sudah sesuai dengan nubuahnya Rasulullah. Itu hadis yang riwayat pertama. Yang kedua, Al-Uraib, orang Arab tapi ya akalnya akal bocah lah gitu ya. Al-Uraib, Arab cilik gitu. Itu ada. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu sudah memberi nubuat itu. Coba antum sekarang searching bangunan tertinggi di dunia. Muncul Burj Khalifa di mana? Di Dubai. Dan inilah nubuatnya Rasulullah. Jadi jauh sebelum misalnya Saudi menjadi hijau dan seterusnya. Contohnya ada di Arba'in. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Di Burj Khalifa udah tinggi tuh. Nah, sekarang ada lagi yang mau 1000 meter. Di mana? Di Jeddah, Kingdom Tower. Sama-sama orang Arab. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka ini sama-sama berlomba. Sama-sama berlomba dalam apa? Mendirikan bangunan yang menjulang tinggi ke angkasa. Bayangin, Rasulullah tanpa Google, ya kan? Udah tahu itu. Ya. Dan itulah wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini menggunakan apa? Akal sehatnya, menggunakan wahyu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Nah, tanda-tanda inilah yang kita sebenarnya harus peka. Makanya dulu ada sahabat nanya ke Rasulullah, orang Baduy, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kapan tanggalnya? Tapi sama Rasulullah dibalik lagi. Madza a'adatta biha? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari tersebut? Maksudnya sa'ah di sini nggak melulu artinya kiamat, tentang kematian juga ya. Sa'ah bagi kita itu kematian kita ya, karena waktunya itu sangat dekat. Makanya kita sering waktu sesaat. Nah itu sesaat, sa'ah, sesaat, dekat. Nah, kita nggak tahu kapan meninggalnya, ya kan? Nah, sa'ah bagi kita itu adalah kematian bagi kita. Nah di situ dalam konteks hadis yang lain itu mata sa'ah, kapan itu kiamat. Nah Rasulullah malah menjawab kapan kapan itu kiamat kejadiannya. Sama Rasulullah dibalik, apa yang sudah kamu persiapkan untuk kematianmu, kira-kira seperti itu ya. Oh ya, baik. Saya akhirin ini dulu ya hadisnya. Tsumman talaq. Nah kemudian Sayyidina Umar pergi dan orang itu juga pergi. Nah, di sini teman tolak ada yang meriwayatkan Sayyidina Umar, ada yang meriwayatkan malaikat Jibril yang menyamar tadi. Falabithu maliyah, maka ada berhenti sejenak, ada beberapa jarak. Nah, di sini Sayyidina Umar dalam riwayat yang lain itu 3 hari, dalam riwayat yang lain beberapa hari seperti itu. Tsumma qala. Nah, Rasulullah berkata, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah kamu tahu tadi siapa itu yang nanya? Qult Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu malaikat Jibril datang yang kepada kalian menyamar menjadi manusia. Ngapain? Mengedukasi kalian. Jadi kalau nanya tuh yang berbobot. Ada bobot bebetnya, kira-kira seperti itu. Ada etikanya ketika datang. Ya, fawadha'a kaffaihi ala fakhir. Jangan orang Baduy datang malah kencingin masjid. Orang Baduy datang langsung nanya ke Rasulullah. Orang Baduy datang nyepit leher Rasulullah. Nah, di sini ingin mengajarkan edukasi yang lain, ya.
Salah satunya etika ketika bertanya kepada Rasulullah. Suara kita dipelankan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Contohnya seperti itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Muslim. Nah, ini hadis yang kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin sesi pertama ini kita sudahi dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Kalaupun ada yang mau bertanya, insya Allah siapa tahu bisa saya jawab. Kita tutup dulu. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.